Halo semua, perkenalkan nama saya Maliha. Dalam video ini saya akan membahas terkait hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan public speaking. Kalau teman-teman penasaran, jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Untuk dapat menampilkan public speaking yang baik, tentunya terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan secara baik pula. Nah, menurut saya terdapat dua kategori persiapan dalam public speaking. Yang pertama itu persiapan materi dan yang kedua adalah persiapan terhadap diri sendiri. Dalam mempersiapkan materi, hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah pemilihan topik. Penting untuk memilih topik yang sesuai dengan tema kegiatan yang akan teman-teman hadiri. Karena tidak relevan jika teman-teman menyampaikan materi tentang politik di acara yang bertemakan kesehatan. Dan topik yang dipilih juga sebaiknya bersifat spesifik agar pesan yang ingin disampaikan juga jelas. Yang kedua adalah membuat key message. Penting untuk mengetahui poin-poin yang ingin disampaikan saat public speaking. Hal ini untuk menghindari meluasnya pembahasan saat public speaking dan menghindari tidak tersampaikannya hal-hal utama yang seharusnya dibahas. Membuat key message juga dapat membantu seorang public speaker dalam mengingat materi yang ingin disampaikan, sehingga public speaker tidak perlu menghafal keseluruhan skrip. Yang ketiga adalah mencari referensi yang dapat mendukung materi. Seorang public speaker sebaiknya menyusun materi berdasarkan referensi yang bersumber dari sumber-sumber yang kredibel. Nah, biasanya didapat dari pakar-pakar yang ahli dalam bidang tertentu maupun buku-buku yang telah teruji dan kredibel pula. Hal ini bertujuan agar nantinya materi yang kita sampaikan lebih berkualitas dan sesuai dengan fakta serta data yang ada. Yang keempat adalah memilih metode atau cara penyampaian materi. Public speaker perlu memperhatikan metode atau cara penyampaian materi bergantung pada siapa audiensnya. Nah, jika audiensnya anak-anak, maka public speaker dapat memilih metode dengan cara yang fun atau menyenangkan. Bisa dengan bernyanyi maupun diselingi dengan games agar anak-anak dapat lebih interaktif dan lebih bersemangat. Namun, metode tersebut tentunya tidak dapat diterapkan jika audiensnya adalah orang dewasa atau profesional, sehingga penting untuk memperhatikan audiens sebelum memilih metode penyampaian materi. Dan penting untuk mempersiapkan hal-hal yang menunjang penyampaian materi lainnya. Contohnya seperti mempersiapkan PowerPoint dan alat peraga jika dibutuhkan. Selain persiapan materi, tentunya terdapat kategori lain yang perlu dipersiapkan, yaitu persiapan terhadap diri sendiri dengan cara latihan. Yang pertama adalah latihan suara. Hal ini bertujuan agar kita bisa menyesuaikan nada berbicara dan intonasi suara saat penyampaian materi nanti. Beberapa latihan dapat dilakukan, yaitu bisa latihan di depan kaca secara otodidak maupun latihan di depan orang-orang terdekat agar kita bisa mengetahui apa saja hal-hal yang dapat kita evaluasi. Yang kedua adalah melatih gestur. Penambahan gestur dalam public speaking dapat membuat kamu lebih percaya diri dan membuat kamu tidak terkesan kaku. Nah, jika kamu sudah melakukan persiapan-persiapan tadi, maka yang terakhir adalah kamu perlu percaya diri dan jangan takut terhadap kemungkinan-kemungkinan kamu melakukan kesalahan saat public speaking. Karena yang terpenting adalah kamu berani mencoba dan belajar dari pengalaman tersebut. Ada kutipan dari Rob Brown yang mengatakan, "If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life." Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.